Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak dosen. Perkenalkan, nama saya Iwan Maulana. Saya mahasiswa PJJ PAI Universitas Islam Cyber Sen Nurjati Cirebon, kelas A23. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video yang merupakan tugas untuk menyelesaikan ujian tengah semester mata kuliah praktek ibadah yang diampu oleh Bapak Dr. Haji Suklani MPD, yang mana video ini bertemakan ibadah dan karakter diri. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengambil sholat sebagai ibadahnya. Kenapa saya mengambil sholat? Karena sholat itu adalah ibadah yang sangat penting bagi seorang muslim. Sampai-sampai sholat ini diurutkan di nomor 2 dalam rukun Islam, dan dalam suatu hadis juga dikatakan bahwasanya ibadah yang pertama yang Allah tanyakan nanti ketika di akhirat, di hari kiamat nanti adalah sholat. Apabila sholatnya baik, maka baiklah seluruh amal-amalnya, dan apabila sholat itu rusak, sholatnya rusak, maka rusaklah seluruh amal ibadahnya. Sholat adalah salah satu ibadah yang fundamental, yang sangat mempunyai pengaruh penting dalam dalam membina karakter manusia. Dalam Al-Quran, berapa banyak firman-firman Allah atau ayat-ayat suci Al-Quran yang menerangkan manfaat-manfaat dari sholat. Salah satunya dalam suatu ayat Allah berfirman, Aqimis sholah, inna sholata tanha anil faksai wal munkar. Dan dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Tapi kenapa di negeri kita ini yang mayoritas penduduknya adalah muslim, ternyata tindak kriminal paling banyak dilakukan oleh seorang muslim atau oleh umat Islam? Apa jawabannya? Apakah mereka tidak sholat? Mereka sholat. Tapi ternyata sholat mereka itu sekedar melaksanakan kewajiban saja. Karena apa? Apapun suatu perbuatan, apabila dilaksanakan hanya untuk menggugurkan kewajiban saja, tanpa dipelajari tentang esensi dari ibadah tersebut, maka ibadah itu tidak akan memberikan dampak apapun terhadap orang tersebut. Dalam sholat, banyak pelajaran-pelajaran yang dapat kita pelajari. Contoh, ketika kita bertakbir, kita mengangkat tangan, kita membaca Allahu Akbar. Artinya Allah yang Maha Besar. Apa refleksi dari Allahu Akbar? Bahwasanya seluruh makhluk yang ada di muka bumi, ketika mengucapkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, pastinya mereka mengakui bahwasanya mereka semua adalah hamba yang kecil di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya apa? Di sini kita mengaku bahwasanya apa yang kita miliki adalah milik Allah. Dan seharusnya kalau kita sudah mengakui seperti itu, maka
tidak ada makhluk di dunia ini yang mengaku lebih besar daripada Allah. Dengan sikap ini apa maksudnya? Ya, kalimat takbir ini membuat diri kita bahwasanya janganlah engkau menjadi orang yang sombong. Karena apa? Engkau bukanlah siapa-siapa. Apa yang kau miliki itu milik Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika dalam doa iftitah kita mengucapkan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna sholati, sesungguhnya salatku, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, itu hanya milik Allah dan itu hanya untuk Allah. Maksudnya apa? Dalam doa ini kita berikrar apapun yang kita lakukan itu semata-mata hanya untuk Allah. Ya. Kemudian apa hikmahnya? Hikmahnya adalah segala apapun perbuatan, khususnya perbuatan baik yang kita lakukan di muka bumi, hendaknya kita niatkan hanya untuk mencari ridha Allah. Bukan untuk mencari muka atau ingin dipuji oleh seseorang. Karena apa? Ya. Allah suatu hadis itu berkata, ada salah satu hadis yang berbunyi innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amal perbuatan itu tergantung niatnya. Jadi apapun yang kita lakukan kalau niatnya bukan karena Allah, maka ya di hadapan Allah itu tidak ada nilainya. Mungkin di hadapan manusia itu ada nilainya, tapi di hadapan Allah itu tidak ada nilainya. Contoh, ya kalau kita sholat hanya ingin dipanggil, dilihat supaya kita termasuk orang yang rajin ibadah, mungkin di mata manusia kita termasuk, mungkin bisa ini orang ini rajin ibadah ya. Tapi di mata Allah itu tidak ada nilainya. Seperti itu. Jadi salah satu karakter yang dapat kita ambil dari salat adalah apapun yang kita lakukan harus kita niatkan hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya apa? Apa yang dapat kita ambil dari hikmat salat? Bahwasanya salat itu ya mengajarkan kita untuk ya menjaga diri dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau kita sudah tahu bahwasanya hidup kita hanya untuk Allah, mati kita untuk Allah, maka seharusnya kita selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi seluruh larangannya. Dengan demikian, kalau kita sudah berbuat seperti itu, berbuat semata-mata karena Allah, berbuat sesuatu yang hanya Allah ridhoi, insya Allah ya hati kita akan tenang dan kita akan terjaga dari perbuatan keji dan mungkar. Mungkin ini saja refleksi dari saya dari ibadah sholat. Sebetulnya masih banyak lagi. Semoga ya walaupun sedikit bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.